Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berlari pada jalur perlombaan yang dibentangkan di depan kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudari, setelah seseorang beroleh selamat, Allah menaruh dia pada satu jalur perlombaan lari untuk memperoleh pahala kerajaan, yaitu mahkota kemuliaan, menjadi raja bersama-sama Tuhan Yesus. Orang Kristen pasti memperoleh hidup yang kekal, tetapi memperoleh kerajaan tergantung hasil perlombaan lari mereka. Seumur hidup kita adalah satu perlombaan lari. Kerajaan adalah tujuan kita berlari, sedangkan iman adalah lintasan perlombaannya. Ibrani 12 ayat 1 tadi mengatakan bahwa Allah memberi kita sekian banyak saksi seperti supporter yang mendorong kita harus berlari untuk menempuh hidup beriman sebagai jalurnya agar mendapatkan kemuliaan kerajaan. Karena jalur itu sudah terbentang, kita yang berlari harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maka yang pertama, kita harus menanggalkan dosa agar tidak terdiskualifikasi, karena dosa merupakan pelanggaran yang membuat kita dikeluarkan dari gelanggang. Untuk itu, kita harus menolak dosa, mengakui dosa, dan membereskannya di hadapan Allah, barulah kita layak jadi peserta lomba. Yang kedua, kita harus menanggalkan beban, yaitu apa saja yang menyebabkan kita tidak bisa lari dengan kencang. Kekhawatiran dunia, kekayaan harta, teman yang tidak rela Anda tinggalkan, kedudukan yang sedang Anda tuntut, ambisi duniawi, sebuah rumah yang Anda idamkan, sepiring hidangan yang enak, sepotong baju yang indah, bisa menjadi beban yang bisa menghambat kecepatan lari Anda. Yang ketiga, kita harus tekun dalam jalur perlombaan, sebab pahala bukan diberikan pada saat perlombaan lari atau di pertengahan jalan, melainkan pada saat garis akhir. Meski awalnya menang, pertengahannya juga menang, jangan sampai tersisa 3 langkah terakhir kita gagal. Yang keempat, mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Segala perkara haruslah tergantung kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman kita bermula dari Dia, juga berakhir padanya. Allah hanya menyuruh kita memandang kepada Yesus, supaya kita meneladani Dia, yang karena sukacita kerajaan telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Kehinaan adalah pemberian orang kepadanya, dan Ia mengabaikannya. Salib adalah pemberian Allah kepadanya, dan Ia tekun memikulnya. Ia disalahpahami, diusir, dituduh, diludahi, dihakimi orang, tetapi Ia tidak menaruhnya ke dalam hati. Penghinaan yang dideritanya begitu hebat, sangat memalukan, dan belum pernah dialami oleh orang lain. Tetapi Ia tidak memandang berat penghinaan. Ia menerima, Ia memikul dengan tekun.
Kalau sukacita kerajaan ini menarik Tuhan sedemikian rupa, apakah sukacita ini tidak bisa menarik kita? Kita mungkin mementingkan muka kita. Kita takut malu, takut disalahpahami, takut dikritik, takut ditentang orang. Kita menghindari penghinaan dan tidak mau mengorbankan diri sendiri. Kita tidak mau memikul salib yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita ingin lepas dari kesulitan-kesulitan ini? Setiap hati kita tidak taat akan membuat kita tidak bisa berlari dengan baik. Marilah kita, meskipun lelah, namun tetap berlari menuju sasaran. Luka, derita, gagal, jatuh bukanlah masalah. Semuanya itu tidak terhitung. Segeralah bangun kembali dan berlari lagi. Semoga kita berlari pada jalur ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami dengan tekun berlari di jalur perlombaan yang Kau aturkan ini. Ampunilah dan bersihkanlah setiap dosa kami. Terangilah apa yang menjadi beban yang merintangi kami. Tuhan, biarlah mata rohani kami terus memandang kepadamu, Sang Pemimpin iman, dan mengingat akan dirimu sebagai teladan kami yang dengan tekun menanggung kehinaan salib, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan, pimpin kami hingga garis akhir perlombaan ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.